Kita lagi ngomongin tentang satu topik yang hari ini sebenarnya ada hubungannya dengan masalah kebebasan, tetapi hari ini lagi di blok. Orang-orang gua rasa lagi ke bawah suasana itu. Latah. Lagi setiap hari main game tiba-tiba one snap sirna oleh Kominfo. Papa mama mereka merasa kayak, oh game di blok bagus dong. Kamu jadi bisa belajar, gak usah main game terus. Mainnya game, gak pernah baca buku, gak pernah berdoa. Pernah renungan. Yang gue yakin mungkin sebagian besar dari teman-teman yang mendengarkan Hello God atau podcast ini, teman-teman against atau melawan regulasi dari Kominfo itu, karena pada akhirnya regulasi ini berdampak pada teman-teman gak bisa main game. Iya. Well, kita harus jujur sama diri kita, mungkin somehow kita kecanduan. Dan mungkin masa-masa ini bagus juga buat kita untuk quote and quote puasa dikit. Kesalahan orang tua kita salah satunya itu ya adalah mereka cuma melihat game sesederhana game ini negatif. Padahal nggak juga. Game itu bisa positif. Karena hasil akhirnya cuma duit. Apa yang dicari orang? Uang. Teman-teman era digital, welcome to Hello God on Topic. Bareng gua, finally, Julius dan juga Andre Tunggal. Welcome back Julius Teja yang selama ini telah hilang entah kemana, ditelan oleh bumi. Sabatikal. Oh, kirain udah bangkit barusan Julius Teja. 4 minggu, 4 episode. Jadi begini teman-teman, sebenarnya jujurly speaking, awalnya Julius Teja ini kira-kira akan menghilang 2 minggu. Tetapi entah bagaimana extension jadi 4 minggu. Karena mungkin harus menginjili. Betul. Di dunia orang mati dulu ya Jul ya. Betul. Sebenarnya gue mau meniru gaya hidup Tuhan Yesus. Apa tuh? Pencobaan di padang gurun 40 hari. Cuman kemudian gue pikir-pikir jatah gue 30 hari aja cukup. Iya, karena lebih dari 40 hari berarti bentar lagi, 3 tahun lagi lu disalib. Ya. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Enggak ya teman-teman, jadi sebenarnya gue setelah menjalani masa-masa, gimana sebutnya ya, biar keren ya selain liburan. Studi banding. Penginjilan, mempelajari sebuah kultur yang baru. Kulturnya adalah kultur Hollywood ya. Betul, kultur Hollywood, kultur Iya. teman-teman kita yang ada di negara barat. Iya. Tapi bener, gue mempelajari begitu banyak hal. Di sana. Perbedaan budaya yang cukup mencolok. Oke. Dengan kita. Jelaskan dalam satu kalimat saja. Menurut lu apa perbedaan budaya antara mereka yang ada di barat sana? Di Hollywood dengan kita yang ada di Indonesia. Gua pakai 2 kata. Limited restriction. Oke. Ngerti gak? Jelasin. Keren ya? Jelasin. Jadi itu artinya semua orang lebih bebas untuk melakukan sesuatu. Oke. Itu misalkan seperti kehidupan lu bersosialisasi. Orang-orang lebih bebas untuk berpendapat, orang-orang lebih bebas untuk ngomong, tapi bebas ini tanda kutip ya, bukan bebas kayak mereka lebih enak, lebih gimana. Mereka bukan. lebih gila, mereka lebih nggak waras gitu, bukan begitu ya? Iya, bukan begitu juga. Karena gue melihat kalau ternyata perbedaan budaya itu ketara banget. Dibandingkan dengan kita di sini Indonesia gitu. Khususnya buat teman-teman yang di sana dan di sini dalam bergereja. Asik. Walaupun gue sebenarnya nggak ke gereja di sana, tapi gue mempelajari itu. Nonton khotbah nggak di sana? Nonton Khotbah yang... kita tapi bukan khotbah sana. Di gereja tapi kan? Iya, di gereja. Khotbahnya gereja Satu kan, cerita ibadah unik. online kan? Betul, satu cerita unik sebelum masuk ke topik kita nih hari ini yang sangat indah. Jadi pernah gue di supermarket sana, gue segamblang-gamblangnya lagi keliling sendiri ini. Terus? Tiba-tiba ada orang nyamperin gue. Hey bro, what's up? Gitu kan. Oke. Do you want to join me on a Bible study? Wow, beneran ini gue bukan bohong nih, gue gak bercanda. Beneran gue lagi sendiri. Apa tuh, Mormon apa? Jehovah Witness. Enggak. Jehovah Witness. Nggak tahu. Iya, Gue nggak tahu Jehovah itu Witness Jehovah tuh. Witness atau gimana atau siapa. Tahu dia datengin gue, lu mau nggak join gue Bible study? Gue Terus bilang, what did you say?
I'm sorry, I'm not from around here. Gue bukan dari daerah sini, gue bilang. Siapa tuh kan diajak ke rumahnya, Bible study, dikasih snack. Gue nggak di situ. Jadi ya udah, gue bilang, gue minta maaf, gue bukan dari daerah sini, dia cabut. Itu lucu banget, tapi gamblangnya dia langsung ngajak gitu. Gue cukup kaget sih. So that's why kenapa lu tadi ada bilang bahwa ini ada hubungannya sama bebas gitu. Karena mungkin seperti itu kali ya. Kita ngomong tentang bebas and restriction and what else itu ya. Kita lagi ngomongin tentang satu topik yang hari ini sebenarnya ada hubungannya dengan masalah kebebasan, tetapi hari ini lagi di blok. Hari ini, minggu ini lagi di blok. Jadi teman-teman semua, udah nggak asing lagi dengan berita ini. Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia saat ini sedang melakukan atau pemblokiran terhadap beberapa platform. Salah satunya adalah PayPal yang mungkin teman-teman sudah tahu semua, dan juga Steam, Epic Games. Apalagi kok gue nggak tahu deh, banyak pokoknya. Pokoknya games-games yang ada di blok. Terus itu sempat membuat gue dan semua orang, bukan gua malah, mungkin teman-teman yang lebih sering main Dota, Steam dan sebagainya itu lebih kaget dengan itu, karena Steam tuh melimput banyak game. Banyak banget. Selain Dota Steam dan Epic Games mirip-mirip lah gitu. Steam lu pakai nggak tapi? Gua pakai Steam doang. Oh, lu pakai Steam. Gua main Dota. Gua pakai dua-duanya. Oh iya. Kaget kan? Masih sempat main game. Masih ada main game. Masih ada sesekali. Di Epic Games tuh main apa sih? Epic Games sama aja kayak Steam. Steam itu kan platform yang bisa nyediain kanal-kanal lu bisa main game. Gamenya itu bikinan developer lain. Steam itu cuma pihak ketiga yang memasarkan. Sama ya kayak Epic Games juga sama. Gitu karena kalau Steam, gue kenal gamenya Dota, terus banyak orang Counter Strike, terus dan sebagainya lah. Gue nggak tahu lagi selain itu. Gue nggak seaktif itu mainnya. Yang concern teman-teman, PayPal kemarin, karena itu menyangkut penghasilan begitu banyak orang. Hajat hidup orang banyak. Tapi anyway, hari ini kan kita lagi mau bahas soal masalah game, dan menariknya adalah melalui hal ini, for sure tentu saja kita tidak sedang bikin podcast untuk mengkritik Kominfo. Betul. Tapi sebenarnya kalau buat gue sendiri secara pribadi sih rasanya agak gimana gitu ya. Harusnya sih nggak perlu juga. Tapi what else, ya sudahlah, kita bukan berdiskusi soal itu. Sebagai seorang Julius, gue tetap merasa mungkin ada titik terangnya. Walaupun banyak pihak tidak suka, tapi mungkin ada titik terangnya. Nah, yang kita mau bahas ini menariknya adalah ada orang yang mengatakan, wah bagus begini. Oh betul. Supaya anak saya tidak kecanduan main game. Oh betul. Dan itu true story, ladies and gentlemen, teman-teman semua. Di Steam itu ada beribu-ribu game. Begitu pula di Epic Games. Nah, banyak anak-anak yang saat ini zaman sekarang bergantung pada game-game di situ. Gua nggak tahu ya, zaman dulu mungkin PlayStation dan sebagainya. Iya. Kalau sekarang computer games itu sangat PC games. Termasuk mobile juga Steam kan? Ada juga. Oh iya, mobile juga ada Steam. Cuman mungkin orang-orang bakal lebih main di komputer. Iya. Anak-anak kebetulan. Menariknya di sini teman-teman, kayak yang lu bilang tadi, banyak teman-teman atau gimana ya sebutnya, senior, papa mama mereka merasa kayak, oh game di blok bagus dong. Kamu jadi bisa belajar, nggak usah main game terus siang malam mumpung mentang-mentang di rumah terus kan, nggak kemana-mana, mainnya game, nggak pernah belajar, nggak pernah baca buku, nggak pernah berdoa, nggak pernah renungan. Intinya lu main game terus. Di situ muncul sebuah problem. Apa problemnya? Teman-teman, banyak anak-anak zaman sekarang tuh butuh game ini, dan game ini tuh juga menghasilkan pro player, benar gak? E-sports, orang-orang lahir di sini. Atlet e-sports. Maka timbullah satu topik yang menarik. Apakah ini disebabkan karena adanya generation gap antara papa mama kita dengan kita anak-anak generasi zaman sekarang? Oke. Gitu. Nah, menurut pandangan lu kok, apakah orang-orang tua dan anak-anak ini memiliki poin yang salah ataupun poin yang benar? Iya, dia. Gua nggak tahu dia pusing dengerin gua ngomong, dengerin gua khotbah atau gimana. Iya, for sure ya, apa yang dikeluhkan sama orang tua itu nggak bisa kita anggap tiada. Sejujurnya gitu loh.
Kenapa kita HelloGuard membahas topik ini? Karena sebenarnya ini kan menjadi satu concern kita sama-sama juga, sama-sama anak-anak muda gitu kan ya. Yang gue yakin mungkin sebagian besar dari teman-teman yang mendengarkan HelloGuard atau podcast ini, teman-teman adalah orang yang against atau melawan regulasi dari Kominfo itu. Karena pada akhirnya regulasi ini berdampak pada teman-teman gak bisa main game. Iya. Dan teman-teman gak suka karena game is my life kan gitu ya. Kayaknya kita tuh hampir tiap hari kalau nggak bisa main gak main game tuh kayaknya kita bakal mengalami sakit begitu kan ya, sakit akut. Nah jadi kita mesti main game. So we understand your pain. Kita ngerti perasaan kalian. Tapi sebagai orang yang dulu pernah kecanduan game, main game tuh gila. Gue bisa main game dulu tuh gila. Lu rekor main game berapa lama Jul? Gue gak lama, tapi ada zaman dimana gue bisa ke warnet hari Sabtu jam 9 sampai jam 4 sore doang. 9 sampai 4 sore? Iya maksimal 9 sampai 6 lah. Oke. Itu warnet. Gue pernah main game dari jam abis makan siang sekitar jam 1, jam 2 sampai besoknya jam 8 malam. Wow. 24 plus 6 30 jam. 30 jam. Gue pernah main game 30 jam tanpa henti. Mungkin alasan seperti inilah yang mendorong Kominfo untuk ngeblok Steam, Epic Games dan lain-lain. Mungkin teman-teman bilang gila kok Andre, lu lebay banget. Iya, gue pernah ada dalam satu masa di mana gue kecanduan game itu parah. Karena gue tipikal orang yang kalau misalnya main game, gue penasaran. Gue pengen selesaikan apa yang gue mulai. Bisa gue udah jalanin ini, gue akan selesaikan. Karena kayaknya tuh lu penasaran banget kalau lu nggak selesai. Dan gue ingat waktu itu lu nggak tanya game apa gue. Game apa? SimCity. Gue pikir game online loh. Game-game tembak-tembakan. Nggak, apa sih sebutannya? SimCity. Ya itu. Counter Strike gitu Yeah. kan ya apa? Enggak, gue kalau main Counter Strike gue pusing. Kenapa? Karena first person. Oh, First person FPS. terus Iya, kemudian pindahnya cepat kan. Gue maksud gua pusing. itu, Gue pusing, gue mabok main begitu. Nah, gue lebih suka main game strategi. Gue tipikal gue nih, SimCity itu kan sebenarnya bangun-bangun rumah, kan apa, is about managing something kan. Nah, gue suka Football Manager. Gue suka banget itu. Gue main bisa sampai jam 2, jam 3, jam 4 Football pagi. Manager selama itu. Nggak sampai 30 jam. Iya. Tapi kalau gue main Football Manager itu bisa sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Karena gue memang orangnya memang suka main game dulu. Nah sekarang karena kerjaan ya nggak bisa sampai bisa main game juga. Tapi for sure, tapi gue bersyukur karena gue rasanya gue bisa mengatasi ketergantungan gue main game. Kenapa? Maksud gue, kenapa kok lu bisa sampai 30 jam itu, atau mungkin dalam kasus banyak orang dia bisa betah banget tuh main game. Karena game itu addicted, addict banget ya. Kita tuh addicted jadinya. Game itu bikin orang addict, bikin orang kecanduan. Kenapa ya? Karena game itu menyenangkan, Jul. Apalagi kayak gue ya, yang merasa tidak ada rasa senang-senangnya ketika dulu sekolah. Sekolah itu kan menyiksa, bikin tugas, belajar itu menyiksa, tidak atraktif. Lu main game, lu dimanjakan dengan grafik, lu dimanjakan dengan lagu, dimanjakan dengan gameplay. Bahkan sekarang kan kalau game online itu kan lu bisa bersosialisasi pada saat lu main game juga. Kayak lu lagi ngumpul-ngumpul gitu, lu jadi bersosialisasi juga. Iya. Lu bisa beli, lu improve. Bahkan ada sebagian orang menjadikan game itu kan kerjaan. Iya kan? Udah hobi kerjaan pula kan gitu kan ya. Lu skin apa kalau nggak salah, terus kemudian jual akunnya. Bisnis juga dan sebagainya. Jadi sebenarnya gini, kadangkala kita itu terlalu sempit melihat dunia game. Nah itu yang seringkali orang tua nggak bisa lihat. Karena orang tua punya pikiran bahwa game itu ya cuma sesederhana lu main game, lu kecanduan, lu nggak produktif. Lu kabur dari kewajiban lu sehari-hari. Betul. PR, makan, tapi gini, yang muda kita nggak bisa sangkali itu loh. Kita nggak bisa membela diri. Oh enggak lah, ini bisa kerjaan, ini bisa apa. Jangan membela diri. Maksudnya gini, kita mesti akui bahwa game itu juga ada unsur di mana kita tuh bisa kecanduan. Kita akhirnya nggak produktif, kita nggak mengerjakan apa yang harusnya kita kerjain. Tapi juga gue pengen bilang bahwa sebenarnya makanya kita di HelloGuard harus ngomong ini di breakdown satu-satu. Jadi gue pernah merasakan yang namanya kecanduan main game tuh sampai lupa diri gitu, sampai akhirnya nggak produktif. Gue pernah ngalamin.
main game, kecanduan, lupa diri, lupa semuanya, dunia lu sendiri gitu ya. Yoi. Intinya. Tadi gue nangkep satu hal yang pengen gue highlights. Orang tua belum bisa melihat hal itu. Kalau misalkan Sebagai positif. Iya, sebagai hal yang positif. Tapi Nanti kalau nanti misalkan- kita bahas Oke. soal kenapa apa sisi positifnya, nanti kita mention lah ya. Oke, kita mulai dari paling awal berarti ya. Oke. Si game ini gitu. Si anak-anak yang main game ini atau enggak kecanduan main game. Kenapa mereka sejak pertama kali tuh bisa kecanduan dengan game ini? Apakah dari sudut faktor eksternal dia gitu? Dia tidak memiliki teman-teman, dia tidak memiliki komunitas yang baik, atau mungkin dia semata-mata, oh ini dunia gue yang bisa gue atur. Jujur ya, sebenarnya kalau secara teologis, kalau kita bahas secara teologis, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang mudah ketergantungan. Lu setuju nggak? Setuju. Kita mudah ketergantungan. Mungkin sebagian teman-teman yang nyaksin ini, kamu nggak bergantung pada game, kamu nggak edik pada game, tapi kamu bisa edik pada makanan. Oh itu gue. Ya, bukan. Ada orang yang edik bukan pada makanan, edik pada tidur. Itu semua orang. Iya kan? Tapi gue ngerti. Kaum maksudnya. rebahan kan begitu. Iya. Orang itu pada dasarnya kita itu adalah manusia yang mudah sekali edik. Addict to anything. Sosial media. Social media, edik untuk buka Instagram, untuk reels, edik untuk lihat TikTok, edik untuk di like orang. Jadi kita tuh manusia sebenarnya berbicara tentang apa? Ada problem di hati kita yang sebenarnya seringkali kita isi dengan sesuatu yang tidak semestinya kita isi. Jadi ada kekosongan. Dulu ada seorang ilmuwan namanya Blaise Pascal. Blaise Pascal itu dia ngomong tentang apa? Dia ngomong tentang Tuhan itu menciptakan kita dengan satu bagian yang sebenarnya nggak bisa diisi sama yang lain selain daripada Tuhan aja. Berarti gue nangkep poinnya nih. Apa jangan-jangan teman-teman ataupun orang-orang mengisi kekosongan itu dengan kecanduan ataupun kegiatan-kegiatan yang membuat mereka kecanduan gitu. Kegiatan yang membuat mereka tuh kayak fulfill, mereka punya rasa stressful, fulfill rasa kekosongan gitu, diisi dan akhirnya itu kecanduan. Ada orang kecanduan cinta loh. Gimana itu caranya? Tolong dijelaskan Kecanduan kepada saya. kasih sayang dari lawan jenis. Ada. Oh. Bisa lihat nggak ada Bisa, orang yang bisa. sebenarnya hidup tuh nggak bisa nggak ada pacar. Pokoknya Iya, harus iya. ada pacar. Kalau udah ada pacar ganti-ganti. Betul. Jadi kalau misalnya putus nih, dia harus cari pacar yang lain. Dia harus cari rasa, karena itu kecanduan sebenarnya. Dan kecanduan itu jadi adalah satu hal yang, makanya tadi gue bilang ya, kita jangan merasionalisasikan atau istilahnya mencari pembenaran. Kecanduan is kecanduan, no matter what. Udah, kalian nggak usah bilang, oh abis gini, udah kamu kecanduan, simple, udah. Nah jadi kecanduan itu sebenarnya kita harus sadarin dan kita harus overcome it. Iya, lu masing-masing punya kesukaan. Gue juga punya kesukaan. Makanya tadi gue bilang gue punya kesukaan main game. Serius, gue suka main game gitu. Tapi gue harus bisa menakar berseiring dengan kedewasaan. Gue mesti bisa ukur mana yang harus jadi prioritas gue duluan. Gue nggak boleh selalu gratifikasi dulu. Kenapa gue bilang gratifikasi? Kita mau isi yang happy dulu. Kenapa orang nggak produktif? Males. Karena selalu memulai hari di jam produktifnya itu dengan hal-hal yang menyenangkan. Akhirnya hal yang seharusnya dikerjakan tidak dikerjakan karena itu tidak menyenangkan. Oh, I see. Biological prime time-nya dipakai Yoi, untuk untuk hal main yang dia senang. game, dipakai untuk sosial media, dipakai untuk cuman ngestok sana sini yang nggak ada gunanya. Yang akhirnya jadi kecanduan. Ya. Jadinya kecanduan. Oke, dalam hal ini kecanduan ini adalah games. Oke. Teman-teman yang Steam dan Epic Games dan sebagainya. Kalau lu ini lumayan seru nih karena Gua mau minum dulu dari iya, gelas mumpung khusus. dia minum saatnya gue ngomong. Nah ini seru karena mumpung mereka yang lagi getol-getolnya main game, maksudnya lagi aktif-aktifnya, lagi setiap hari main game, tiba-tiba one snap sirna Oleh Kominfo. Maksud gua di satu hari itu kemarin hari nggak tahu kapan udah kayaknya 3 hari lalu deh. 3 hari 4 hari lalu Kominfo tiba-tiba umumin Steam, Epic Games semua diblok. Bukan umumin. Berita Berikan deadline, pada akhirnya semua itu mereka karena nggak mendaftar, nggak memenuhi regulasi, akhirnya diblok semua. iya diblok semua. Jadi kayak
Lu bayangin setiap orang yang udah punya rencana besok main game atau lagi main game, tiba-tiba mereka udah nggak bisa main. Terus mereka ngapain ya? Iya, terus mereka ngapain? Itu pertanyaannya. Boleh tahu nggak ada teman-teman yang biasanya begitu, sekarang kalian ngapain gitu? Iya. Main gaple, main kelereng, main gundu, main layangan, main apa? Karena gini lucunya nih ya, ada orang yang berargumen, ya udah bagus begitu kan supaya bisa main gundu, main apa, daripada main game, main gundu, main layangan. What the? Sebuah transformasi. Oke lah, kalau kamu mau trying to be positif ya udah gitu. Tapi kan maksudnya gini, kamu nggak bisa maksa sama orang begitu dong. Iya. Gitu, nggak semua orang bisa begitu. Karena masing-masing orang tuh punya kesenangannya, punya hobinya, dan kita nggak bisa paksa orang untuk revert hobinya gitu. Sekarang berita terbaru, seingat gue udah dibuka. Seingat gue. Belum. Untuk Steam, PayPal yang buka. Steam Epic Games gitu belum. Belum, PayPal yang buka. Sampai tadi pagi Steam gua masih no connection. Hah? Serius? Iya. Gila beneran dicek loh tadi pagi loh. Nggak ngecek, karena gua biasa kan kalau misalnya mulai kerja atau apa, terus kan ada Steam-nya kan. Iya, Steam-nya otomatis connect. Benar. Gitu. Gua download soalnya di salah satu komputer kita. Iya, makanya. Gua download Steam. Iya ya, segabut apa ya mereka? Iya, coba teman-teman boleh komen kalian gabut, kalian ngapain. Tapi gini, kita kembali ke pernyataan si ibu tadi ya. Ibu itu bilang, oh bagus lah anak gua nggak usah kecanduan lagi gitu. Ya sebenarnya kalau gua sih cukup setuju. Gini ya, ada setujunya, ada nggak setujunya. Iya, pro dan kontra. Ada setujunya tuh apa ya? Mungkin kita yang muda atau kita yang youth, kita harus jujur sama diri kita. Mungkin somehow kita kecanduan, dan mungkin masa-masa ini bagus juga buat kita untuk quote and quote puasa dikit, berbenah. Kita terpaksa puasa, tapi gini loh, jangan jadikan masa ini kamu ngoceh, ngedumel, marah-marah, terus akhirnya nggak jadi apa-apa juga hidup kamu. Terus buat apa itu hidup? Iya kan? Well, gue hidup hanya untuk main game gitu kan. Buat apa gitu? Mungkin ini adalah satu masa yang bagus buat kamu untuk try to go outside of your game world gitu loh. Keluar dari dunia game kamu, coba untuk doing something yang positif. It's good for you. Buka kaca, terus habis itu ada sinar Hello world. Kebakar habis itu, nggak biasa lihat mata. Iya kan? It's good for you. Nah gini, ini sekali lagi tidak ingin menafikan, makanya tadi gue bilang gue ada setuju, ada nggak setujunya. Karena memang ada sebagian orang tertentu yang memang kerjanya tuh di game. Pro player, e-sports gitu. Atau memang juga ada, jadi gini, kesalahan orang tua kita salah satunya tuh ya, adalah mereka cuma melihat game sesederhana game ini negatif. Padahal nggak juga. Game itu bisa positif. Karena game itu sebenarnya merangsang kita untuk punya, jadi gini, nggak semua game buruk. Game itu selalu kita pikirkan cuman rekreasi doang. Iya. Nggak juga, ada game itu yang juga memang buat kita tuh mikir, merangsang cara pikir atau merangsang cara pikir kritis. Misalnya game-game yang sifatnya simulasi. Simulasi itu kan apa? Managing tuh, kayak misalnya gua dulu tuh SimCity. Iya sih. Bangun gedung. Tapi gue sih udah nggak terlalu suka lagi. Salah satu game ini nih. Apa? Bangun gedung, Minecraft. City Skyline. Oh, City Skyline. Bikin kota. Itu gue suka. Football Manager itu gue suka. Jadi kita itu sebenarnya jadi terlatih cara pikir kita, bukan semata-mata berpikir kayak sistem di sekolah kita yang cuman pelajaran hafal. Harusnya sekarang enggak ya? Iya, enggak. Harusnya sekarang enggak ya? Dulu kayak gitu tuh gitu. Nah, jadi di game itu kita dirangsang cara berpikir, cara managing yang selama ini kita nggak dapetin di sekolah. Which is ada bagusnya. Tetapi sekali lagi, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Buruk. Oh, buruk. Ya, tidak baik. Tidak baik. Berarti berubah dari game yang pada akhirnya lu merangsang pikiran, lu bisa belajar, berpikir kritis dan sebagainya, berubah menjadi kecanduan, saudara-saudara. That's bad. That's bad. Jadi gini loh teman-teman mungkin juga harus discern diri sendiri. Yuk kita sama-sama rendah hati lah gitu. Kita rendah hati, kita belajar. Gua nih kecanduan loh gitu. Jadi gimana caranya gue misalnya detox ya anggaplah ini cara detox lah yang mau nggak mau kamu lakukan ya kan gitu. Karena one day gue sih yakin
Steam, Epic bakal dibuka. Gue sih yakin. Yakin gue. Tadi lu sempet ngomong soal pro player, gue sempet cek loh gaji mereka ya. Sesuatu yang lu bisa hasilkan melalui permainan itu, dia menghasilkan paling tinggi nih ya, 5 miliar pemasukan. Terus gue hitung, semisalkan ada seorang pekerja gajinya 6 juta per bulan, lu butuh sekitar 70 tahun untuk bisa mencapai untuk bisa penghasilan mencapai pro player. Itu berat, itu lu belum ini ya, lu belum pakai duit lu. Maksudnya itu 6 juta bersih tuh gua kali Iya, 70. lu tabung mentah-mentah lah. Dan itu sesuatu yang lu bisa hasilkan dari games, dari hal-hal yang banyak orang bilang ini belum tentu ada gunanya. Nah, ini menarik. Kita bahas soal ini ya. Jadi satu kali ada seorang guru nih di sekolah tanya gua, Andre, saya bingung. Waktu saya tanya anak-anak cita-citanya apa, ada yang bilang cita-citanya jadi pro player e-sports. Wah, saya jadi bingung, Pak. Mau arahin anak ini bagaimana? Kenapa ya? Sekarang anaknya argumennya begini. Kalau misalnya gua main game, gua dapat duit, gaji gua gede, pemasukan gua gede, kenapa lu protes? Bukannya bekerja juga begitu? Jadi mendingan gua main game daripada gua kerja cuma dapat gaji, katakanlah lu bilang gajinya cuma UMR 5 juta. Iya, 6 juta, 5 juta. Iya kan? 5 juta UMR. Gua mending main game. Gua dapat 30 juta, 40 juta. Mending gua main game. Bohot kan? Bohot. Ada orang tua juga yang akhirnya bohot juga. Anaknya cuma mau jadi atlet e-sports. Ya udah nggak bisa apa-apa, give up. Gimana lu ngejawabnya? Semua orang akhirnya pengen jadi atlet e-sports. Gak ada yang bikin komputer ya nanti. Iya, gue sempat mikirin hal itu. Semua orang tuh pengen berlomba-lomba dengan pekerjaan itu. Selain lu melakukan. Ada yang bilang mau jadi YouTuber. Selain lu suka, lu bisa dapat penghasilan banyak. Dan itu yang highlights-nya orang-orang ya. Lu jadi gamer aja, penghasilan lu banyak. Dulu nggak dipandang, sekarang dipandang. Gue jawab gimana ya? Ya, lanjutkanlah, teruskan mimpimu. Apabila kamu belum berhasil, pintu di mana saja masih terbuka. Jangan fokus ke game itu. Bener gak jawaban gue? Enggak. Terus lu jawab apa? Sekarang gini, itulah masalahnya. Kenapa orang tua bingung harus menjawab anak yang pengen jadi atlet e-sports itu? Bagaimana gue mesti ininya kan gitu kan ya? Karena apa? Karena ada satu rasa mengganjal dalam diri orang tua. Ini nggak bener nih, tapi nggak tahu gimana caranya ngomongnya. Itu yang gue bilang, problem kita adalah selama ini, baik kita mungkin dalam sistem sekolah maupun sistem mengembangkan anak itu, cara mengembangkan anak itu, kita selalu memberikan tujuan kepada anak kita keliru. What's the purpose of sekolah? The purpose of sekolah adalah nanti supaya kamu pintar, kamu kuliah, kamu kerja, kamu dapat duit. What's the purpose of life? Cari duit. Money. Itu salah. Kalau lu beranjak dari tujuan purpose-nya adalah cari duit, gak heran kita akan ketemu anak-anak kita yang bilang, loh, gue main game aja gue dapat duit. So what? Karena itu dia masalahnya. Hasil akhirnya ada pada duit. Dan selama kita harus mengakui bahwa ya udah, lu nggak bisa ngomong apa-apa karena hasil akhirnya cuma duit. Apa yang dicari orang? Uang. Karena tujuan akhirnya duit, makanya lu gak bisa ngelarang anak lu untuk bisa main game. Karena tujuan akhirnya duit. Pertanyaannya, apakah hidup tujuan akhirnya duit? Tentu saja tidak. Apakah hidup diciptakan Tuhan untuk duit? Jangan muluk-muluk. Gua suka uang. Iya. Lu suka uang nggak? Suka. Nah, kita semua suka uang. Kita butuh uang. Tapi kita nggak boleh menjadikan uang sebagai tuan. Nah, itu yang Yesus ajarkan dalam firman Tuhan, bahwa tuan itu adalah mamon. Mamon itu jahat. Orang tidak bisa menaruh kakinya pada dua perahu, begitu. Orang tidak bisa menyembah Tuhan dan menyembah mamon. Maksudnya apa? Uang itu kita mesti akui daya tariknya kuat. Tapi jangan jadikan uang itu sebagai tuan. Tapi uang akan jadi hamba yang baik buat kamu. Gimana cara kita jadiin uang hamba? Dan gimana cara kita tahu sudah menjadi tuan atas hidup kita kalau udah kelewatan gitu? Bagaimana kamu menggunakan uang kamu?
Apakah uang kamu itu kamu pakai untuk melayani Tuhan, untuk jadi berkat, atau uang kamu cuma pakai untuk diri sendiri? Everything is for myself. Get lebih banyak uang supaya kamu bisa hidup enak, hidup happy, maka uang itu udah jadi Tuhan buat kamu. Karena uang itu kamu jadikan untuk melayani diri kamu sendiri. Kayak gitu. Berarti kalau kita misalkan gue bisa ngomong dong, oh ya udah kalau gitu gue mau fokus terusin jadi pro player gamers, gue bakal main siang dan malam biar nanti gue dapat banyak duit, gue bisa beliin PC gaming ke anak-anak yang ada di pedesaan. Gue akan melakukan ini untuk mereka. PC gaming buat anak pedesaan? Supaya mereka bisa juga ikutin ini. Either tuh anak pedesaan bakal ini, karena gini loh, lu setuju nggak? Gue mau membuat yang namanya pro player itu atau streaming game itu sebagai salah satu atau alternatif pekerjaan. Gue nggak against, gue nggak menolak, tapi gue juga nggak mau bilang bahwa ini adalah pekerjaan semua orang. Enggak loh. Iya kan? Gue setuju. Gitu loh. Jadi maksudnya gini, sama halnya kayak misalnya orang bilang, yuk lu kerjaan apa yang enak, gue tanya. Hamba Tuhan. Ya elah. Sorry. Kerjaan apa yang enak? Inilah CEO, bos yang punya. Belum tentu ya. Menarik nih. Lu mau jadi CEO? Pertanyaan gua. Emang lu bisa jadi CEO? Semua orang bakal jadi CEO? Enggak. Setiap orang tuh punya tempatnya sendiri-sendiri kan? Panggilannya punya masing-masing. talentanya sendiri-sendiri. Jadi maksud gue pengen bilang apa sih? Teman-teman, kalau teman-teman merasa bahwa, wih enaknya jadi pro player dan semua, lu yakin? Menurut gua enggak loh. Gua ngikutin soalnya hidup mereka. Iya. Gua hidup pro player itu lu harus main game. Tapi bukan main game buat lu have fun. Ini main game buat lu kerja. Menarik. Main game yang di saat lu fokus 24 jam. Beneran mikirin strategi, puter otak. Kompetitif kan? Kompetitif. Dan gua nggak yakin itu satu hal yang lu bisa menyenangkan setiap Either saat. what, ada sebagian orang fun, ada sebagian orang nggak fun loh untuk itu. Jadi ya jangan lu ikut-ikutan latah untuk mau jadi pro player gitu loh. Jangan latah. Nggak semua orang bisa gitu. Mungkin ada sebagian orang yang bisa oke gitu. Tapi gue cuma mau ingatkan satu hal soal masalah become a pro player ya. Apakah lu menjadi produktif dengan main game? Dan produktif itu tidak diukur berdasarkan berapa banyak uang yang lu dapat, tapi berapa banyak karya yang lu berikan buat orang. Jadi apakah itu make people better atau make people jadi lebih buruk? Pikirkan itu baik-baik. Lu main game nih. Lu main game. Lu bener-bener main game semua. Pertanyaan gue gini. Gak salah, terserah, itu pilihan hidup lu. Tapi ketika lu main game, apakah lu jadi berkat buat orang? Itu pertanyaan gue. Silakan berikan pembelaannya. Iya. Lu jadi berkat gak buat orang? Karena kekristenan itu selalu berorientasi pada hidup harus jadi berkat. Lu main game, lu fokus, lu main game 24 jam, lu jadi berkat gak? Itu dulu. Lu jadi berkat buat banyak orang, buat keluarga lu jadi berkat gak? Buat gereja lu jadi berkat gak? Itu dulu. Kalau lu gak bisa jawab, berarti ya makanya lu mesti pertanyakan lagi. What for lu main game? Iya. Tapi misalnya gue main game hanya untuk rekreasi, senang-senang, ya sudah, go ahead. Gue juga main game juga, gitu kan? Tapi gue nggak jadikan main game itu sebagai pekerjaan. Kenapa? Karena gue berpikir bahwa hidup gue bisa gue karyakan untuk sesuatu yang lain daripada main game. Which is kalau gue main game, bisa nggak main game jadi berkat? Bisa. Caranya gimana? Gue cukup percaya bisa. Gimana caranya? Ya, 5 menit kemudian. Menurut gua, kalau lu bisa membantu orang-orang, sebenarnya sarana permainan tuh nggak terbatas di e-sport ya. Kalau lu lagi berkomunitas, lu berkumpul satu sama lain, lu bisa menggunakan game itu juga sebagai sarana. Cuman ya balik lagi bijak-bijaknya. Semoga. Sorry, gua tahu gimana. Komunitas teman-teman gereja gua itu kita tuh pernah ngadain main bareng Dota. Dota tuh Steam ya. Tuh Steam. Beneran kok. Dan lu percaya nggak, pembina pemudanya, kayak misalkan lu pembina pemuda gua. Terus gua ajak main, ayo kok main, mau nggak? Dan dia emang main orangnya. Jadi akhirnya main bareng gitu.
Ya cuman ya nggak kecanduan tentu saja. Emang bisa jadi sarana menurut gua. Iya, tetep. itu sekali lagi kalau dalam pelayanan itu bisa jadi strategi penjangkauan, which is good. Kalau buat gue sih itu bagus gitu. Tapi sekali lagi, lu coba pertanyakan, lu main game itu jadi berkat gimana caranya buat orang? Uang yang dipakai. Pikirnya gitu kan? Tapi Ya, gue pikirannya melihat ada gitu. beberapa game streamer yang menurut gue tuh jadi berkat. Gue bisa lihat ada 1-2 orang, nggak semua ya. Ada 1-2 orang yang main game itu nggak pernah kata-kata kotor keluar. Gua. Oh bukan. sorry, Dikit-dikit bercanda, ya misalnya bercanda. keluar kata jangan, terus kemudian ya. nggak pernah. Gue lihat, wih bagus ini orang. Dan gue sangat yakin dia orang Kristen. Gue sangat yakin. Katolik. Gua tahu orang. Ya. Nah itu influence yang baik. Ya, itu influence yang baik. bagus, yang lu bisa jadi berkat buat orang. Good. Itu keep the good work gitu loh. Nah cuman nggak semua orang bisa kayak gitu. Nah sekali lagi gue bilang ada efek baiknya, ada efek buruknya. Nah, lu timbang-timbang, lu sendiri ketika lu main game lebih banyak efek buruk atau efek baik. Kalau lebih banyak efek buruk, saatnya lu batasin. Efek buruknya dari tadi kita udah bahas ya. Kecanduan, terus habis itu kehilangan waktu, pengalihan dari dunia dan sebagainya. Efek baiknya apa kok efek baiknya? Gini, kalau gue ya sebagai pemain game ya, efek baiknya adalah yaitu jadi refreshment gue. Tetapi kita kan harusnya bisa menakar, mengukur refreshment-nya itu sampai berapa lama. Lu kadang-kadang main game sampai lupa waktu. Main game tuh sampai nggak tahu batas. Stopin. It's time to stop, turn off your PC. Go Yeah. out, sidu. Oke, tadi satu kata yang sangat highlights dari lu. Latah. Karena kejadian ini, teman-teman semua Kominfo dan sebagainya, berita-berita, terus netizen marah semua. Orang-orang gua rasa lagi ke bawah suasana itu. Latah. Maksudnya jadi ikut-ikutan kesel walaupun dia jarang main game. Misalkan gue jarang main Steam dan sebagainya, otomatis lagi ngikutin tren ini, lagi ngikutin hype ini. Tapi sebenarnya menurut gue, langkah bijak apa sih yang bisa sebenarnya teman-teman kita lakuin gitu, menyikapi hal ini? Yang kayak kesannya di blog. Kalau gue bilang ya, kalau gue sendiri secara pribadi melihat bahwa kita nothing to do, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Itu urusan pemerintah dan urusan pengambil regulasi. Terus lu mau ngapain? Iya kan? Ya udah, dengan keadaan seperti ini, the best way for us, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah ya coba temukan Tuhan mau ngomong apa sama kamu dalam keadaan ini. Ya Tuhan mungkin lagi menegur kita, mungkin Tuhan sedang lagi belajar supaya kita nggak edik. Tuhan mungkin kepengen supaya kita bisa menentukan prioritas mana yang harusnya lu kerjain dalam hidup. Memuliakan Tuhan, menginjili. Satu kali gue waktu kerjain tesis S2 gue. Hah? S2? Iya Ini dong. beneran? Iya beneran. Kapan? Kok gue nggak tahu? Gue kan S2. Udah berapa sekian? Oh. 10 tahun lalu. Iya. S2 teologi. Gue salah nangkep. Gue lagi kerjain S2 Iya. teologi gue nih ceritanya. Terus waktu itu gue juga main Football Manager. Bagus. Tapi gue sudah punya target. Gue harus selesaikan tesis gue dalam target waktu itu. Gue mau selesaikan dalam waktu 2 bulan. Tesis gue 2 bulan lebih dikit. You know apa yang gue lakukan? Hal pertama yang gue lakukan, Main game. uninstall Football Manager. Wow, sebuah langkah kuat. Langsung gue uninstall di laptop gue. Kenapa? Karena gue tahu selama itu icon game ada di desktop, gue langsung otomatis tangan gue lari, tetek buka, langsung main. Daya tariknya terlalu kuat. Jadi apa yang mesti gue lakukan? Gue mesti disiplinin diri gue sendiri. Uninstall. Supaya gue bisa kerjain tugas gue. Gue mesti singkirin segala distraksi yang buruk. Distraksi yang bikin gue nggak bisa selesaikan prioritas gue. Gue mesti singkirin. Supaya apa? Supaya gue bisa fokus. Gitu. Gue tiba-tiba keinget gitu, gara-gara lu ngomong lu menyingkirkan distraksi dan game. Gue ngerasa kayak, mungkin dari tadi kita udah sempet bahas ya, gue ngerasa kayak oh ini mungkin sebagian kecil dari hal-hal yang serupa gitu. Maksud gue ini kan teman-teman kasusnya di games gitu loh.
Misalkan ada yang lain, kita bisa ambil contoh pornografi lah, kita bisa ambil contoh addicting to nonton TV dan sebagainya. Ini kan sebagian, Drakor. iya drakor, terus habis itu binge watching, apalah semua itu semua. Ini kan sebagian kecil ya. Iya nggak sih? Games-games yang kayak gini tuh. Terus buat teman-teman semua juga, ini mereka pasti mengalami, bisa gue bilang kasus yang sama tapi beda jenis. Kasus yang sama tapi beda jenis. Poinnya kecanduan, bener gak gue? Kecanduan, tapi kecanduan pada apa dulu kan gitu kan ya? Iya. Terus? Dan di satu titik ini kecanduannya pada games. Yang akibatnya kata lu itu latah, ini tuh satu hal yang gua rasa bisa di highlight di episode kali ini. Iya atau tidak? Yes. Prinsipnya ya kita semua bisa kecanduan pada apapun. So be aware. Jangan sampai hidup lu tuh diperhamba segala sesuatu. Gue mau tutup dengan satu ayat. Jadi firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12, Paulus bilang begini. Segala sesuatu itu boleh bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu boleh, dalam teks ini terjemahan baru mengatakan halal, gitu ya. Halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Gua lanjut ayat 13 ya. Oh ya. Makanan adalah untuk perut, perut untuk makanan. Oke. Tetapi dua-duanya akan dibinasakan. Maksudnya dua-duanya itu akan sirna. Iya. Karena fana gitu. Tapi tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi maksudnya Paulus adalah begini. Segala sesuatu itu sebenarnya boleh. Bukan percabulan boleh ya, bukan. Iya. Tapi maksudnya segala sesuatu itu boleh. Lu main game boleh, lu makan boleh, lu tidur boleh. Tetapi tidak segala sesuatu itu berguna untuk lu. Berguna hanya pada batas tertentu. Makanya Paulus bilang, aku tidak akan diperhamba olehnya. Ketika lu melakukannya berlebihan, maka lu udah diperhamba olehnya. Lu udah dikuasai olehnya. Dan lu kayak hidup lu gak bisa bebas olehnya. Nah, itu tadi kalau ngomong uang. Lu kapan uang jadi tuan? Ketika lu diperhamba oleh uang. Ketika lu diatur oleh uang. Lu gak mau mesti lakukan demi uang supaya dapat uang. Lu udah diperhamba oleh uang. Satu saran bijak. Ini dari gue ya. Untuk teman-teman semua, kadang tuh gue ngerasa kalau di setiap hal lu bisa temukan kesenangan. Iya kan? Lu bisa nemukan kesenangan dalam main game itu tuh. Tapi gue rasa tuh ada saat dimana itu tuh nggak terlihat sebagai sesuatu yang menyenangkan. Gue pernah mengalaminya karena ketika lu seneng banget nih melakukan hal ini gitu, lu seneng, pada akhirnya lu akan sampai ke titik kok udah nggak menyenangkan deh. Yeah. Mungkin itu kuncinya atau enggak batas di mana it's time to stop. Dan refleksi dari kasus ini, mungkin ini adalah satu privilege juga untuk kita semua. Try to stop gitu. Ya udah gitu, lagi diambil, stop, cari lagi diambil, nggak usah protes, nggak usah marah, nggak usah sebel, belajar sesuatu dari situ. Iya. Udah gitu aja. Terus tunggu saatnya pas dibuka lagi, main lagi. Iya. Waktu dibuka, semoga teman-teman punya behavior yang berbeda. Oh benar. Behaviornya harus berbeda, jangan benar. Sama lagi. Kalau begitu caranya ya lu nggak belajar sesuatu. Benar. Gitu. Apa itu tadi itu? Ya udah nggak usah kepo. Tanda Roh Kudus. Oke, it's fine. Thank you untuk Andre, thank you untuk gua, thank you untuk teman-teman semua yang udah nonton, and thank you for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God. Gitu rumusnya. Action.